Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wow, ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Tentang seorang pemuda Baduy. Waduh, Baduy itu adalah salah satu suku pedalaman yang ada di Banten teman-teman. Dan ini terkenal banget nih sama hal-hal mistis dan gaibnya ya. Dan bagaimana kisah di sini akan menceritakan seorang pemuda Baduy yang bernama Saka. Nah, Saka ini biasa mencari madu di hutan. Nah, hasilnya itu akan dia jual ke Jakarta teman-teman. Nah, di sini seru banget nih kisahnya nih. Nah, apakah yang dialami oleh Saka? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budal horor. Kisah pemuda Baduy mencari madu di pedalaman Banten. Jaro Saka. Ia pemuda berusia 24 tahun. Tubuhnya tinggi kurus, dengan kulit legam terbakar matahari. Rambut hitam diikat menggunakan lomar putih khas lelaki Baduy dalam. Mengenakan jamang kampret putih polos dan kain tenun biru tua yang melilit rapi di pinggangnya. Pagi itu, udara pegunungan dingin menusuk tulang. Asap tungku kayu mengepul pelan dari rumah-rumah panggung beratap kirai. Tak ada suara kendaraan, tak ada listrik yang terdengar, hanya gemericik sungai, desir angin, dan langkah warga yang mulai turun ke Huma. Begitulah kehidupan masyarakat Baduy dalam. Mereka memegang teguh pikuku adat leluhur, menolak kendaraan, listrik, alas kaki, dan teknologi luar demi menjaga hidup tetap sederhana dan menyatu dengan alam. Saka mengangkat keranjang anyaman berisi botol-botol madu hutan yang sudah disiapkan sejak subuh. Di sampingnya berdiri Ambu Sami, ibunya, mengenakan kebaya putih dan kain tenun gelap hingga mata kaki. "Mau turun Ayana Kak?" tanya Ambu Sarni lembut. "Iya Bu, madu di rumah sudah banyak. Kalau laku beberapa botol, nanti bisa buat beli beras, garam sama kebutuhan rumah," jawab Saka sambil membetulkan tali pikulan di pundaknya. "Lempang jauh terus, badan kamu makin kurus. Kemarin pulang kaki juga sampai lecet," ujar Ambu Sarni. "Namanya juga usaha Bu. Saya anak laki-laki, masa cuma dia melihat dapur kosong," tanggap Saka sambil tersenyum tulus. Ambu Sarni terdiam menatap bangga. Sementara itu, ayahnya, Jaro Eman, duduk memperhatikan sambil mengisap rokok daun kawung. Tubuhnya masih tegap meski usianya hampir 60 tahun. Tatapannya tajam penuh wibawa. "Asal jangan menghari kota. Orang kota teh mulutnya manis, tapi belum tentu hatinya lurus," pesan Jaro Eman selalu mewanti-wanti. "Saya ingat pesan ayah," tanggap Saka sopan. Jaro Eman kembali menatap anaknya dalam-dalam. "Kalau dihina orang tahan. Kalau dipancing ribut jangan ikut panas. Kita orang Baduy, jangan bawa malu adat." Saka mengangguk hormat. "Iya ya." Ambu Sarni menggeser posisi duduknya mendekat. Tangannya yang kasar karena sering menumbuk padi membenarkan ikat kepala putih milik anaknya. "Jangan lupa makan. Kalau malam jangan tidur sembarangan. Kalau ada orang kasar mengalah saja." Saka terkekeh kecil. "Dari dulu Ambu ngomongnya itu terus." "Karena Ambu khawatir," sahut ibunya cepat sambil menepuk pelan dengan Saka. "Iya, Saka hati-hati.
Saka lalu menyalami kedua orang tuanya sebelum langkah pergi meninggalkan rumah panggung sederhana itu. Ia mulai menuruni jalan setapak berbatu dari pedalaman Baduy Dalam. Perjalanan menuju Jakarta bukanlah perjalanan singkat. Dari Cibeo menuju luar kawasan adat saja harus ditempuh berjalan kaki berjam-jam melewati hutan, sungai, dan perbukitan. Dan sebagai orang Baduy Dalam, Saka tidak akan menaiki kendaraan apapun. Ia memilih berjalan kaki berhari-hari. Jam terus berputar. Matahari mulai meninggi. Saat Saka melewati jembatan bambu di pinggir sungai, keringat membasahi leher dan punggungnya, tetapi langkahnya tetap terayun. Botol-botol madu di keranjang anyamannya berdenting pelan setiap kali ia berjalan. Begitu sampai di kampung luar, Saka mulai menawarkan dagangannya. Ia beradu mujur sebab biasanya ada yang membeli satu botol, walaupun lebih sering tak ada yang melirik sama sekali. Meski begitu, Saka tidak pernah memaksa. Hari pertama, ia tidur di surau kecil dekat perkampungan. Hari kedua, ia tidur di emperan warung kosong beralaskan sarung. Hari ketiga, barulah gedung-gedung tinggi Jakarta akhirnya terlihat dari kejauhan. Langkah Saka melambat, matanya menyipit, menatap deretan bangunan besar yang berdiri rapat, lalu mengusap dada perlahan merasa lega. Perjalanan panjang dari pedalaman akhirnya terbayar juga. Meski kaki terasa pegal dan pundaknya nyeri karena memikul madu berhari-hari, setidaknya sekarang ada harapan dagangannya laku. Sebagai anak laki-laki, Saka merasa punya tanggung jawab membantu kedua orang tuanya. Jam demi jam berlalu, Saka menyusuri kawasan Tanah Abang, tapi keranjang madunya masih penuh, padahal wajahnya terlihat lelah. Sejak berangkat pagi itu, ia belum makan apapun selain minum air dari bambu kecil yang dibawanya. Tiba-tiba, seorang ibu berhijab menghentikan langkahnya. "Madu asli ini, Kang?" tanyanya penasaran. Saka langsung mengangguk sopan menjawab, "Ya, Bu, asli dari hutan Baduy, tidak dicampur sama gula." Ibu itu tersenyum kecil, lalu membeli satu botol madu ukuran sedang seharga Rp150.000. Uang itu segera disimpan Saka ke dalam lipatan kain di pinggangnya. Matanya berbinar. Akhirnya laku juga. Artinya, ia bisa makan jauh lebih cepat sebelum melanjutkan jualan. Namun baru beberapa langkah, brak! Seseorang menabrak pundaknya keras sampai tubuh Saka oleng. Keranjang di punggungnya bergoyang hebat, botol-botol madu di dalamnya berdenting keras. Kalau jalan pakai mata dong!" bentak seorang pria bertubuh besar namanya Darman. Tubuhnya kekar, dengan lengan penuh tato, kepalanya pelontos. Ia mengenakan kaos hitam ketat, tatapannya garang, nafasnya bau alkohol. Padahal jelas-jelas dia sendiri yang menabrak dari samping. Orang-orang sekitar hanya melirik sekilas sebelum kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Saka mundur satu langkah. Kedua tangannya terangkat sopan di depan dada. "Punten, saya tidak sengaja." "Gak sengaja? Gak sengaja apaan?" hardik Darman sambil mendorong pundak Saka keras hingga goyah. "Nabrak malah bengong." Perang Saka mengeras, tapi pesan ayahnya langsung terngiang di kepala. Kalau dipancing ribut, jangan ikut panas. Akhirnya Saka kembali menunduk. "Apunten." Tiba-tiba muncul tiga pria lain dari gang sempit di samping deretan kios pasar. Mereka mendekat sambil tertawa kasar. Yang pertama bernama Ujang, tubuhnya kurus tinggi dengan rambut cepak dan mata merah karena mabuk. Yang kedua bernama Beni, rambutnya gondrong dan wajahnya penuh luka. Sedangkan yang ketiga bernama Asep, tubuhnya pendek tetapi mulutnya paling kasar.
Bau alkohol langsung menyengat begitu mereka mengelilingi Saka. Anak baduy, kayak orang jadul. Ujang mengejek sambil menatap pakaian Saka dari atas sampai bawah. Benny ikut menyeringai. "Oh madu, mau jualan di sini, ah?" Tiba-tiba Asep menepuk-nepuk keranjang Saka sembarangan, ikut memojokkan. Jangan-jangan nih madunya campur gula doang nih. Akhirnya Darman maju satu langkah menghina dengan cara menepuk pipi Saka bergantian berkali-kali. "Kalau mau jualan di wilayah sini harus bayar setoran dulu," desis Darman. Saka menarik nafas panjang, membela diri dengan suara tenang. "Saya cuma cari makan, Bang, tidak mau cari masalah." Bentak Darman sambil mendorong dada Saka keras hingga mundur setengah langkah. "Siapa bang lu? Gua gak kenal sama lu, jangan sok akrab lu." Ujang tertawa keras menikmati pemandangan itu. Asep menunjuk wajah Saka sambil menyeringai. "Kalau gak bayar, madu lu kita angkut semua." Tiba-tiba Darman merogoh paksa lipatan kain di pinggang Saka. Uang hasil jualan madu langsung ditarik keluar. "Itu uang saya," seru Saka spontan sambil menahan pergelangan tangan Darman. Suasana mendadak tegang. Tatapan Darman berubah puas. "Oh, berani lu nyentuh gua, ha?" Bak! Sebuah pukulan keras menghantam wajah Saka. Sebelum sempat ia bereaksi, tubuh kurusnya termental lalu jatuh keras ke atas aspal. Keranjang anyaman di punggungnya terlepas dan tengguling. Bang! 2 botol madu pecah berantakan di jalan. Cairan madu kuning kemasan mengalir di sela aspal yang kotor. Saka yang masih terjatuh hanya bisa menatap madu itu dengan nafas memburu. Matanya berkaca-kaca. Itu hasil ia memanjat pohon hutan berhari-hari, mempertaruhkan nyawa dari sengatan lebah liar, membuat hatinya sakit. "Madu kampung," ejek Benny sambil tertawa terbahak. "Jual mahal ternyata gampang pecah." Ujang menendang salah satu botol madu hingga masuk ke selokan. "Dasar orang gunung." Belum sempat Saka bangkit, Darman menjambak rambutnya kasar, lalu menyeretnya ke rolling door kios yang tutup. Brak! Kepala Saka dihantamkan ke besi rolling door. Sekali, 2 kali, brak! 3 kali. Darah mulai mengalir dari pelipis Saka. Darman lalu berjongkok di depannya sambil mencengkram dagunya kuat-kuat. "Dengar ya, orang kampung kayak lo jangan sok mau jualan di Jakarta." Saka tak bicara sepatah kata pun. Dadanya naik turun, tubuhnya gemetar perlahan. Tatapannya berubah tajam seperti hewan liar yang terpojok di tengah hutan. Darman mengernyit, lalu refleks melepaskan cengkramannya. Ia berdiri dan menjaga jarak pelan-pelan. Saka bangkit berdiri, darah menetes dari dahinya. Bibirnya pecah, tapi ia tak peduli. Kedua tangannya membuka ikatan kain putih di kepalanya. Angin mendadak berembus kencang. Rambut hitam Saka tergerai. Lalu dengan suara rendah ia mulai merapal mantra dalam bahasa Baduy. "Man, itu anak ngapain?" tanya Ujang sambil mundur menjaga jarak sedikit lebih jauh. Sementara Benny mulai gelisah. "Kok gue jadi merinding ya?" Asep yang ikut mundur protes. Jangan nakut-nakutin oi." Tiba-tiba debu jalanan berputar di sekitaran kaki Saka. Sampah plastik, kertas bekas, dan botol minuman berterbangan terseret pusaran angin. Dalam sekejap otot lengan Saka menegang keras. Urat di lehernya terlihat jelas menonjol. Darman mulai panik, matanya celingukan, sampai akhirnya ia melihat balok kayu bekas peti barang di dekat kios. Cepat-cepat ia berlari ke arah situ. Menyambar balok itu, diangkatnya kembali ke arah Saka. "Mati lo!" Brak! Balok kayu dihantamkan keras ke lengan Saka. Balok itu malah patah jadi 2. "Anjing!" maki Darman. Saka menghantam dadanya. Sekali saja tubuh besar Darman langsung terpental hingga menghantam gerobak bakso yang kebetulan melintas. Brak! Gerobak itu terbalik. Kuah bakso tumpah ke aspal bersama pentol bakso. Mangkok-mangkok pecah. "Woi!" teriak tukang bakso, tapi pada akhirnya ketakutan memilih lari terbirit-birit. Ujang, Asep, dan Benny mulai panik.
Setelah saling pandang, mereka menyerang bersama-sama. Pukulan dan tendangan menghantam tubuh Saka dari berbagai arah. Dia mulai kewalahan karena jumlah mereka terlalu banyak. Bibirnya kembali pecah, perutnya terkena tendangan keras hingga tubuhnya terhuyung. Melihat Saka mulai goyah, Benny cepat-cepat meraih pecahan botol saus di dekat gerobak. "Tusuk!" teriak Darman yang masih terkapar di pinggir trotoar. Cet! Pesan kaca itu menyayat ke arah perut Saka. Untung hanya baju putihnya yang robek, kalau tidak nyawanya bisa melayang. Saat itulah tatapan Saka berubah semakin tajam. Ia mengentakkan kaki ke aspal. Angin kembali berputar liar di sekitar tubuhnya. Sorot matanya berubah memerah. Lalu buah! Saka menghantam rahang Ujang sampai tubuh pria itu terpelanting dan muntah darah di jalan tepat di samping Darman. Siku kanan menghajar wajah Benny hingga pria gondrong itu berputar lalu menghantam tiang besi. Giliran Asep terpental keras ke dinding toko elektronik sampai papan reklame bergetar. Kini tinggal Darman. Tubuh kekarnya tak lagi berdaya. Ekspresinya ketakutan di trotoar. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Lehernya dicekik oleh Saka dengan satu tangan. "Kembalikan," desis Saka. "Kembalikan apa? Balikin apa?" tanya Darman pura-pura bodoh meski suaranya bergetar. "Uangku," bentak Saka. Iya. Tangannya buru-buru merogoh saku celana dan mengeluarkan uang rampasan tadi. Namun Saka belum melepaskan cekikannya. Darman berusaha meronta sambil berteriak, "Woi, jangan bengong aja dong. Masa gue mati?" Ujang yang tadi tersungkur langsung bangkit sempoyongan. Iya. Benny buru-buru membuka dompetnya dengan tangan gemetar. Asep bahkan sampai menjatuhkan receh karena terlalu panik. Mereka mengumpulkan semua uang yang ada, 50.000, 100.000, 200.000, sampai akhirnya terkumpul 450.000 rupiah termasuk ganti rugi madu yang pecah. Barulah Saka melepaskan cekikannya. Bruk! Tubuh Darman jatuh tersungkur, iganya kembali menghantam trotoar. Ia berusaha bangkit sambil batuk-batuk hebat. Cabut sekarang!" teriak Benny panik. Ia menyambar lengan Darman terlebih dahulu. Yang lainnya lebih dulu kabur tunggang langgang meninggalkan lokasi. Orang-orang sekitar hanya melongo tak percaya. Tak ada yang menyangka jika preman yang selama ini ditakuti akhirnya menemukan lawan yang tepat. Sementara Saka menunduk pelan mengambil uangnya. Setelah itu ia memungut pecahan botol madu satu persatu agar tidak melukai kaki orang lain. Tanpa peduli, banyak mata memperhatikan. Saka berjalan meninggalkan keramaian pasar Tanah Abang dengan wajah lebam dan darah yang masih membasahi bibir serta pelipisnya. Tubuhnya nyeri di mana-mana. Namun setidaknya uang hasil jualannya sudah kembali. Langkahnya akhirnya terhenti di bawah jembatan penyeberangan. Ia duduk sambil menarik nafas panjang. Tangannya menyentuh dada yang terasa panas, lalu memejamkan mata. Sampai 10 menit, Saka membuka mata perlahan. Tatapannya kosong menatap kendaraan yang terus melintas. Lalu perutnya berbunyi. Ya, Saka baru sadar sejak meninggalkan rumah ia belum makan apapun selain minum air dari bambu kecil miliknya. Ia berdiri membawa langkahnya kembali terayun. Sampai akhirnya ia berhenti di depan warteg kecil. Aroma ikan goreng langsung menusuk hidung. Saka lekas berjalan mendekat. Di balik etalase menu, pemilik warteg, seorang ibu setengah baya bernama Purati, mengernyit khawatir. "Kamu habis berantem ya?" tanyanya peduli begitu Saka di hadapannya. Saka menggeleng kecil, namun Purati jelas tidak percaya. Tatapannya turun ke luka di pelipis Saka yang masih mengeluarkan darah. "Tapi wajah kamu sampai begitu?" Saka hanya menunduk sopan. "Mau makan apa?" tanya Purati, lekas mengalihkan pembicaraan. "Nasi sama garam juga tidak apa-apa," jawab Saka. Purati terdiam sesaat, tatapannya berubah iba. "Masa iya pakai garam doang? Ya udah, duduk dulu sana," katanya sambil menunjuk kursi. Saka segera duduk di kursi plastik dekat kipas angin.
Tak lama kemudian, Bu Rati datang membawa sepiring nasi hangat lengkap dengan lauknya, juga segelas teh manis. "Makan dulu, sekalian dihabisin tehnya ya," ujarnya lagi. Saka menunduk hormat sebelum mulai makan dengan lahap. Begitu selesai, ia lekas merogoh kain di pinggangnya untuk mengambil uang, tapi Bu Rati lebih cepat meraih piring dan gelas kosong sambil berkata, "Gratis buat kamu." Saka mengangkat wajah. "Jangan Bu, saya masih punya uang." "Udah nggak apa-apa, anggap aja rezeki," saut Bu Rati sambil tersenyum tipis. Saka terdiam beberapa saat, matanya berkaca-kaca, lalu ia berdiri, berjalan ke etalase. Sebelum pergi, ia menunduk dalam-dalam. "Atau non?" Bu Rati cuma mengangguk, lalu sibuk melayani pembeli lagi sambil mencuri pandang ke arah punggung Saka yang semakin menjauh. Jam terus berputar. Malam itu, Saka tidur di emperan kios kecil yang kosong sebelum kembali melanjutkan perjalanan besok pagi. Ia duduk bersila di lantai dingin, lalu mulai mengatur nafas perlahan. Tangannya membentuk gerakan tertentu di depan dada. Tarikan nafasnya panjang dan teratur. Sedikit demi sedikit, tubuhnya yang tadi gemetar karena sakit mulai sedikit berkurang. Namun, rasa panas di dalam dadanya belum benar-benar hilang. Keringat terus menetes dari pelipisnya, sampai akhirnya matanya terasa berat. Saka lalu merebahkan tubuh perlahan di lantai berdebu itu, dan tak lama kemudian matanya terpejam. Keesokan paginya, Saka mulai kembali berjalan meninggalkan Jakarta. Perjalanan pulang terasa jauh lebih berat karena tubuhnya masih dipenuhi rasa sakit. Hari pertama, telapak kakinya mulai lecet. Hari kedua, lututnya terasa nyeri setiap melangkah. Hari ketiga, pegunungan hijau Banten akhirnya terlihat lagi dari kejauhan. Mata Saka perlahan berkaca-kaca. Ia menarik nafas panjang sambil menatap pepohonan yang bergoyang diterpa angin. "Alhamdulillah, akhirnya bisa pulang juga. Setidaknya aku berhasil membawa uang untuk Ambu dan Ayah," gumam Saka penuh syukur. Langkahnya makin cepat menyusuri jalan setapak menuju wilayah adat. Saat melewati jembatan bambu menuju kampung Cibio, seorang anak kecil langsung berlari ke arah rumah panggung. Itu adiknya, Nira. "Ambu, Saka datang," teriak bocah 8 tahun itu riang. Tak lama kemudian, Ambu Sarni keluar rumah menjemput sambil setengah berlari. Namun, langkahnya langsung terhenti begitu melihat kondisi anaknya. "Saka!" Suara Ambu bergetar, tangannya menutup mulut sendiri. Air matanya langsung jatuh. "Astaga, siapa yang bikin kamu begitu?" Di beranda rumah, Jaro Eman perlahan berdiri. Tatapannya berubah tajam saat melihat wajah anaknya yang penuh luka. "Saka tidak apa-apa," ucap Saka cepat menenangkan, tak mau kedua orang tuanya khawatir. Tapi sial, baru beberapa langkah, tubuhnya mendadak goyah. Brak! Saka jatuh berlutut di atas tanah. "Saka!" jerit Ambu Sani panik. Nira ikut menangis ketakutan. Beberapa warga langsung berlari membantu memapa Saka masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, datanglah seorang tetua adat Baduy Dalam. Namanya Puun Jentika. Beliau pemimpin adat tertinggi di wilayah itu. Usianya hampir 70 tahun, rambutnya memutih, tetapi sorot matanya tetap tajam sekaligus tenang. Semua warga langsung membeli jalan hormat saat Puun datang. Beliau duduk di dekat Saka yang terbaring lemah di atas tikar pandan. Tangannya yang kurus menyentuh dada pemuda itu perlahan, lalu matanya menyipit. "Tenaga dalamnya dipaksa keluar terlalu besar," gumam Puun. Jaro Eman menunduk hormat. "Dia melawan orang kota. Ada yang berani melukai kehormatan anak Baduy?" tanya Puun Jentika memastikan. Saka membuka mata perlahan. Susah payah ia bicara. "Mereka memeras dan memecahkan madu. Kamu melawan?" tebak Puun. Tatapannya berubah dingin. Saka mengangguk lemah. "Terpaksa." Beberapa
warga saling pandang karena ilmu luhung rawayan memang sangat jarang digunakan, hanya orang tertentu yang diwarisi kemampuan itu, dan Saka adalah salah satunya. Puun Jentika lalu berkata, ilmu leluhur bukan untuk gagah-gagahan, tapi kalau dipakai menjaga harga diri dan bertahan hidup, leluhur tidak akan marah. Maaf, ucap Saka lemah. Tetua adat itu tak lagi menanggapi. Ia mengeluarkan botol kecil dari tas anyamannya, isinya cairan hitam pekat dari ramuan hutan. Minumlah, ujarnya. Saka meminumnya perlahan. Rasanya pahit luar biasa, tapi beberapa saat kemudian tubuhnya mulai terasa hangat. Puun lalu meminta warga menutup pintu rumah. Suasana mendadak hening. Tetua adat itu duduk bersila di depan Saka, lalu mulai membaca doa-doa adat Baduy. Tubuh Saka yang tadi gemetar, menahan sakit di mana-mana, perlahan mulai tenang. Puun Jentika lalu menepuk dada Saka sekali. Saka langsung menarik nafas panjang, matanya membelalak, urat di leher dan pelipisnya menonjol. Reaksi adanya aliran hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tenaga alam harus disembangkan lagi, kalau tidak tubuhmu bisa rusak dari dalam, ujar Puun. Saka mengangguk pasrah. Malam itu juga ritual pengisian tenaga dilakukan. Di luar rumah, warga Baduy duduk tenang tanpa suara menyaksikan, sementara di dalam rumah tubuh Saka terus berkeringat hebat. Kadang bergetar sendiri, kadang nafasnya memburu. Puun Jentika tetap tenang. Tarik nafas dari perut, jangan dari dada. Saka mengikuti. Rasakan tanah, rasakan angin, jangan lawan tenaga alam. Keringat terus menetes dari wajah Saka sampai akhirnya tubuhnya mulai rileks, nafasnya kembali stabil. Besok mulai latihan lagi, ujar Puun Jentika. Saka membuka mata perlahan. Ia lekas bertanya, tapi masih boleh jualan ke Jakarta? Kenapa tidak? Kalau takut jalan jauh, orang Baduy tidak akan bertahan ratusan tahun, jawab Puun. Saka menatap Puun dengan mata yang perlahan kembali tajam. Kalau nanti ada yang memukulmu lagi, biarkan tubuhmu yang menjawab. Saka mengenyit bingung. Maksudnya Puun? Tetua itu tersenyum samar, lalu mengakhiri percakapan. Bulan depan kau akan belajar lapisan tenaga pelindung. Semuanya ikut bubar. Jaro Saka harus segera beristirahat. Jam terus berputar. Suara ayam hutan bersautan dari kejauhan memecah sunyi pedalaman Baduy dalam. Di dalam rumah panggung sederhana milik keluarganya, Jaro Saka perlahan membuka mata. Tubuhnya masih terasa berat, namun rasa panas di dada yang semalam menyiksa kini mulai berkurang. Nafasnya jauh lebih lega. Ia bangkit perlahan dari tikar pandan. Saat kedua kakinya menapak lantai bambu, Saka merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya lebih ringan, seolah ada tenaga baru yang mengalir pelan di setiap urat nadinya. Di sudut ruangan, Ambu Sani sedang menanak nasi di tungku kayu, langsung menoleh ketika melihat anaknya berdiri. Saka, jangan dulu banyak bergerak, ucapnya cemas. Saya sudah lebih baik, Ambu, jawab Saka. Ambu Sari mendekat, tangannya yang kasar menyentuh pelipis anaknya yang masih lebam kebiruan. Tatapan matanya berkaca-kaca. Orang Jakarta kejam sekali. Saka hanya diam, tatapannya turun ke lantai bambu. Bayangan para preman yang menertawakan madu hasil jeripayanya kembali terlintas di kepala. Tangannya mengepal, namun sebelum emosinya naik, pintu bambu terbuka dari luar. Jaro Eman masuk lebih dulu sambil menundukkan kepala hormat. Di belakangnya, Puun Jentika berdiri tenang sambil memegang tongkat kayu aren. Saka sudah bangun? Tanya Puun Jentika. Sudah, Puun, jawab Saka hormat. Puun Jentika melangkah masuk lalu duduk bersila di depan Saka. Beberapa saat ia hanya memandang tanpa bicara. Kamu masih menyimpan marah,
Saka terdiam. Aku cuma masih ingat kejadian itu. Justru itu yang harus dibuang. Kalau hati panas, ilmu leluhur akan jadi liar. Saut Puun. Saka menunduk. Hari ini ikut aku, kata Puun tegas. Tak lama kemudian, Saka berjalan mengikuti Puun Jantika menyusuri jalan setapak hutan. Sepanjang perjalanan tak ada percakapan, hanya suara langkah kaki, desir angin, dan suara alam yang terdengar. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tempat tersembunyi dekat aliran sungai kecil. Di tengah area itu berdiri batu besar berlumut, pohon-pohon tinggi menjulang rapat mengelilinginya. Puun Jantika berhenti di depan batu besar itu. Disinilah tempat latihan penjaga adat. Saka memandang sekeliling. Tempat itu sakral dan sunyi. Duduk, perintah Puun. Saka segera duduk bersila di atas tanah. Puun menancapkan tongkatnya ke tanah. Kau sudah bisa memakai tenaga luhung Rawayan, tapi tubuhmu masih kosong. Saka mengangkat wajah. Bukankah tenaga itu sudah ada? Belum cukup, tegas Puun. Ia mulai berjalan mengelilingi Saka. Kalau hanya mengandalkan tenaga pukulan, suatu hari kau akan kalah oleh jumlah. Saka diam mendengarkan kalimat berikutnya dari sang guru. Ilmu paling tinggi bukan menghancurkan lawan. Lalu apa Puun? Tanya Saka tak sabaran. Bertahan. Puun mengambil segenggam tanah lalu mengepalnya erat. Tubuh manusia lemah, tapi kalau menyatu dengan alam, pukulan bisa dipantulkan. Mata Saka langsung menyipit. Dipantulkan? Puun mengangguk. Mulai hari ini, kau belajar lapisan Bayu Hidung. Nama itu membuat bulu kuduk Saka meremang. Puun lalu berdiri tegak. Sekarang berdirilah. Pukul aku. Saka langsung kaget. Puun, pukul, perintah Puun di hadapannya. Saka ragu beberapa detik, namun akhirnya ia menarik nafas lalu melayangkan pukulan ke dada Puun. Bung! Raung Saka. Dia malah beringis sendiri. Tangannya seperti menghantam batang pohon keras. Lebih kuat, perintah Puun. Tubuhnya tidak bergeser sedikit pun. Saka kembali mengatur nafas lalu menghantamnya lebih keras. Bung! Keluh mata Saka. Tangannya terasa nyeri luar biasa. Tenaganya mental kembali ke tangannya sendiri. Akhirnya Puun Jantika tersenyum tipis. Itu lapisan tenaga. Saka memandangi tangannya tak percaya. Puun akhirnya duduk di atas batu besar. Dari sana suaranya menggema. Kekuatan tertinggi orang Baduy bukanlah menyerang. Lalu apa Puun? Tanya Saka. Kesabaran. Saka mengangguk meski belum sepenuhnya memahami. Sejak hari itu latihan Saka dimulai. Puun Jantika mengajarinya teknik pernafasan baru. Saka harus duduk diam berjam-jam sambil mengatur aliran nafas dari perut. Ia diajarkan mendengar arah angin, merasakan denyut tanah, menyatukan tubuh dengan alam sekitar. Kadang Puun menyuruhnya berdiri di bawah aliran sungai dingin selama berjam-jam. Kadang berdiri diam di tengah hujan malam. Kadang memukul batang pohon sampai jarinya berdarah. Hari demi hari berlalu. Tubuh Saka semakin kuat, tatapannya juga makin tenang. Sebulan penuh ia berlatih menyempurnakan apa yang sudah ada di dalam tubuhnya. Sampai malam itu, Puun Jantika kembali datang ke rumah keluarga Saka. Saat itu, Saka sedang mengikat botol-botol madu baru ke dalam keranjang anyaman madu hutan hasil panen terbaru. Puun Jantika yang berdiri di dekat pintu hanya mengamati tanpa bicara. Kemudian beliau melangkah mendekat lalu menepuk dada Saka perlahan. Lapisan tenaga sudah terbentuk. Saka mengangguk hormat. Tapi ingat, jangan pernah memakai ilmu ini untuk kesombongan. Aku ingat Puun. Dan jangan menyakiti orang yang sudah menyerah. Saka kembali mengangguk mantap walau tidak sepenuhnya faham arah pembicaraan. Malam itu
Seluruh warga kampung mengantar kepergian Saka sampai ujung jalan setapak. Obor-obor bambu menyala di sepanjang jalan. Jero Eman berdiri paling belakang sambil memandangi anak lelakinya dengan mata penuh bangga. Sementara Om Besar ini berkali-kali menyeka air mata. Ia sebenarnya tak lagi mengizinkan, tapi Saka kembali melangkah meninggalkan pedalaman Baduy Dalam, berjalan kaki menuju Jakarta. 4 hari kemudian, Saka kembali memasuki wilayah Jakarta Pusat. Panas langsung menyambut wajahnya. Suara klakson dan hiruk pikuk kendaraan memenuhi jalanan. Tak ada yang saling peduli. Namun, langkah Saka tetap tenang sambil membawa keranjang madu di pundaknya. Tatapannya lurus ke depan. Sampai akhirnya, ia kembali memasuki kawasan dekat gang tempat dirinya dulu dipalak. Baru beberapa langkah, tiba-tiba beberapa pria bertato muncul dari ujung gang. Jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya, sekitar 8 orang. Salah satu dari mereka langsung menuju ke arah Saka. Itu dia tuh. Yang lain spontan mendekat cepat. Wajah-wajah sangar itu membuat beberapa pedagang buru-buru menyingkir ketakutan. Menyadari situasi, Saka berhenti berjalan, nafasnya diatur perlahan, tangannya bergerak kecil di samping tubuh, bersiap mengalirkan lapisan bayu hidang. Tapi tiba-tiba, para preman itu mendadak berhenti bersamaan, lalu bruk, mereka malah membungkukkan badan hormat. "Bang, maafin kami ya bang." Suara Ujang mendadak lirih. Saka mengernyit bingung, tapi tatapannya tetap waspada. Dari belakang mereka muncul Darman, kepala preman yang dulu dicekiknya. Namun tatapannya tak lagi garang. Dia langsung menundukkan kepala, ikut meminta maaf persis seperti yang dilakukan oleh Ujang meski usia mereka jauh lebih tua. Orang-orang sekitar melongo, bingung melihat para preman yang dulu terkenal kasar dan waktu itu hampir saja menghabisi Saka, kini malah ketakutan. Tapi Saka tetap diam. Ia tak mau terkecoh. Akhirnya Ujang berkata, "Sejak kejadian kemarin, anak-anak di sini kapok bang." Darman mengangguk cepat. Iya bang, kita kagak mau malak lagi. Kita cuma mau minta maaf." "Oh, ya sudah. Aku datang cuma mau jualan madu." Tanggap Saka dingin. Ia memandang mereka satu persatu, lalu perlahan menurunkan ancang-ancang tubuhnya. Saka terdiam beberapa saat. Dia melihat ketulusan di wajah-wajah garang di depannya, lalu berkata tenang, "Cari uang itu susah." Mereka semua langsung menunduk malu. "Aku jalan kaki berhari-hari dari Baduy buat jualan ini. Kalian sehat, badan kuat. Kenapa malah ambil punya orang?" Lanjut Saka. "Kalau memang mau makan lebih baik ngamen. Kerja parkir, angkut barang yang penting halal." Tambah Saka, suasana mendadak hening. Mata Darman, Ujang, Beni, semua preman mulai berkaca-kaca karena baru kali itu ada orang yang mengalahkan mereka tanpa menghina. Saka lekas memecahkan keharuan itu. "Ayo, ajaknya." Mereka semua bingung. "Ayo apa ya bang ya?" "Gimana kalau kalian bantu saya jualan?" saran Saka. Ide itu terlintas begitu saja di kepalanya. Lalu tanpa menunggu membawa langkahnya pergi, mereka saling pandang. Lalu dengan langkah setengah berlari menyusul, ikut memasarkan madu keliling Tanah Abang. Mereka berlaga seperti pengawal pribadi Saka. Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, akhirnya 1 botol madu terjual, lalu 2, kemudian 3. Suasana jadi jauh lebih cair sampai akhirnya mereka berhenti di bawah pohon dekat trotoar. Saka duduk sambil meminum air dari bambu kecil miliknya. Keringat membasahi lehernya, sementara para preman duduk melingkar di dekatnya. Ujang cepat membuka percakapan. "Bang," Saka menatapnya. "Apa?" "Lu waktu itu pakai ilmu apaan ya? Sumpah itu gila banget sih. Lah balok bisa patah sendiri." Tanyanya tanpa berbelit-belit. "Ya, Bang Darman sampai mental nabrak gerobak bakso." Tambah Beni lagi. "Lebay banget sih lu." Dengus Darman, wajahnya bersemu merah karena malu mengingat kejadian waktu itu.
Beneran Biko, sambar Ujang. Saka terdiam sebentar lalu menjawab, itu bukan ilmu buat pamer. Oh, tapi emang ilmu ya? Tanya Ujang makin penasaran. Saka mengangguk kecil. Itu ajaran menjaga diri. Ujang memperhatikan wajah Saka lekat-lekat. Oh, orang Baduy emangnya bisa begitu semua apa? Tidak. Lah, terus kok lu bisa sih? Sambar Darman. Saka memandang jalanan ramai di depannya. Karena aku diajarkan. Diajarin berantem gitu? Tebak Darman. Saka menggeleng. Diajarkan sabar. Jawaban itu membuat mereka saling pandang. Ujang sampai garu-garu kepala. Lah, sabar mukulnya kayak truk nabrak. Untung aja kita masih pada hidup ini. Semuanya langsung tertawa pecah. Bahkan Saka ikut tersenyum. Namun, sesaat kemudian wajahnya kembali tenang. Kalau waktu itu kalian tidak memukul lebih dulu, aku juga tidak akan melawan. Suasana langsung canggung. Semuanya menunduk malu. Darman menghela nafas panjang. Matanya tiba-tiba menerawang. Kita emang sampah bang. Jangan bilang begitu, larang Saka. Darman tertawa hambar. Lah kenyataan emang gitu. Kerja kagak, malak mulu kerjaannya. Bini buru-buru menyaut. Tapi gue dulu sempat jadi kuli bangunan. Sempat berhenti tapi. Apa? Tanya Saka. Capek. Kerja emang capek goblok. Ujar Ujang sambil menoyor kepala Beni. Semuanya kembali tertawa. Saka memperhatikan mereka. Ia akhirnya sadar, sebenarnya orang-orang ini bukan jahat sejak lahir. Mereka hanya terlalu lama hidup di jalanan, terlalu lama salah pergaulan, sampai akhirnya kekerasan terasa biasa bagi mereka. Dan itulah sebabnya Puun Jantika berpesan seperti itu. Tiba-tiba terdengar keributan di ujung jalan. Bayar parkir lo! Bentakan keras menggema. Beberapa orang langsung menoleh. Ternyata segerombolan preman lain sedang memalak seorang pria tua yang berjualan sayur. Bang, dagangan saya belum laku. Jujur pria tua itu ketakutan. Gua gak peduli. Bug! Keranjang sayur ditendang sampai tomat dan cabai beramburan ke jalan. Wajah Saka langsung berubah dingin. Ujang dan teman-temannya spontan berdiri. Tuh anak-anak gang seberang tuh, kata Darman. Salah satu preman dari kelompok itu menoleh. Ngapain lu semua diem aja? Namun saat melihat Saka maju, wajah mereka langsung berubah. Itu anak Baduy kemarin ya? Gumamnya. Temannya buru-buru berbisik panik. Ya, yang acak-acak anak Tanah Abang. Mereka mulai ragu. Sementara Saka maju, tatapannya lurus ke arah tukang sayur tua yang gemetar memunguti dagangannya. Saka terus berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tapi tatapan dan auranya membuat siapapun gemetaran. Preman yang tadi paling galak spontan mundur setengah langkah mencari jarak aman. Saka berhenti tepat di depan mereka. Kalian minta uang? Tanyanya dingin. Iya, mengapa? Ketus preman itu, kedua tangannya mengepal, matanya melotot tajam. Saka menatapnya tanpa berkedip, tidak mau memulai lebih dulu. Darman, Ujang dan kelompoknya berdiri di belakang Saka. Kini posisi berbalik. Preman gang seberang malah mulai terpojok. Salah satu dari mereka mencoba sobrani. Nantangin kita loh. Belum sempat Saka menjawab, Darman lebih dulu maju. Udah, dibilangin jangan malak orang kecil. Preman itu melotot. Oh, sekarang lu sok suci man. Bukannya sok suci, cuma baru sadar aja. Darman mendekat sampai wajah mereka hampir beradu. Suasana makin panas. Tapi Saka mengangkat tangan. Tidak usah ribut. Semua langsung diam. Saka lalu berjongkok, membantu memunguti tomat si tukang sayur, memasukkannya ke dalam keranjang. Cari makan itu susah. Kalau dagangan begini ditendang, keluarganya mau makan apa? Kalimat itu seperti tamparan. Preman-preman tadi mulai saling pandang. Karena jauh dalam hati mereka tahu ucapan itu benar. Mereka tahu Saka bukanlah penjual madu sembarangan. Ditambah lagi sekarang Darman, Plontos, dan kelompoknya berdiri di belakangnya. Salah satu preman gang seberang akhirnya berdempelan. Bang, maaf kita emosi tadi. Saka menoleh. Ujang langsung menyahut sambil melipat tangan di atas dada.
Emosi, orang tua lu palak. Iya, maafin bang, kita salah bang, kata preman itu sambil garuk-garuk kepala. Biasanya situasi seperti itu pasti berakhir baku hantam, tapi di depan Saka, mulut mereka kehilangan keberanian untuk kasar. Akhirnya Saka berdiri menatap mereka satu persatu. Kalian masih muda, badan sehat. Kalau tenaga dipakai buat bikin orang susah, hidup kalian tidak akan tenang. Preman paling besar menggaruk tengkuknya. Kerja nyari rezeki halal susah bang. Saka mengangguk kecil. Ya, jalan kaki dari Baduy ke Jakarta juga susah. Mereka langsung terdiam. Saka melanjutkan. Aku jalan berhari-hari. Kadang hujan nahan lapar. Tapi kalau uangnya halal, tidur jadi tenang. Kalimat sederhana itu langsung membuat suasana sunyi. Karena sebagian besar dari mereka sudah lama tidak pernah tidur tenang, selalu mabuk, selalu ribut, selalu hidup dalam rasa takut. Preman besar itu akhirnya menghela nafas panjang. Kalau mau berubah mulainya dari mana? Ujang langsung melirik Saka sambil nyengir. Nah bang guru, jawab tuh. Saka sedikit bingung dipanggil begitu, namun beberapa detik kemudian ia berkata, mulai dari berhenti nyakitin orang. Preman-preman itu saling pandang lalu perlahan mengangguk. Tak lama kemudian, seorang penjual kopi keliling lewat. Darman langsung melambaikan tangan. Woi, sini lo. Sontak pedagang itu ketakutan. Ujang buru-buru berkata, agak dipalak lu, santai aja. Orang itu akhirnya mendekat perlahan. Kopinya itu berapa? Tanya Darman. Pedagang itu menjawab dengan gemetar. 3.000 bang. Ujang langsung merogoh uang. Hari ini dan seterusnya kita bakalan bayar kalau ngopi. Teman-temannya langsung bersorak. Wede, habis tobat nih. Mereka tertawa bersama. Tak lama kemudian kopi dibagikan. Darman duduk di sampingnya sambil menyeruput kopi panasnya. Asli bang, hidup begini ternyata lebih enak. Kagak deg-degan. Saka menoleh. Ujang tertawa mendengarnya. Ya, biasanya tiap hari takut dibacok orang. Teman-temannya langsung ngakak. Lah emang lu banyak mau Ujang. Lu semua juga sama, sambar Darman. Suasana makin cair. Tak lama kemudian Saka langsung berdiri. Aku harus pulang. Darman spontan ikut berdiri. Sekarang Saka mengangguk. Perjalanan masih jauh. Kan bisa naik bis bang, kata Ujang. Saka tersenyum sopan. Aku orang Baduy dalam. Oh iya ya lupa. Ujang langsung menepuk jidat sendiri. Dia baru tahu orang Baduy dalam memang dilarang naik kendaraan karena adat. Saka lalu mulai mengikat kembali keranjang anyamannya yang kini kosong. Sementara para preman mendadak sedih. Bang, lu bakal datang lagi bang? Tanya Darman. Saka mengangguk pelan. Ya, kalau madu sudah panen lagi. Wajah mereka langsung sedikit tegak. Darman kemudian melangkah mendekat. Dia menatap Saka beberapa saat sebelum akhirnya mengulurkan tangan. Makasih banyak ya bang. Saka menyambut tangan kasar penuh bekas luka itu erat sambil berpesan. Jangan malak orang lagi ya. Siap bang. Kalau ada anak baru mau bikin rusuh bagaimana? Tanya Ujang tiba-tiba. Darman langsung menyeringai. Ya kita ceramain aja. Teman-temannya tertawa keras. Saka ikut tersenyum. Lalu tanpa banyak kata ia mulai berjalan. Sementara dari belakang Darman dan semuanya berdiri memperhatikan sampai sosok pemuda Baduy penjual madu itu makin jauh menuju perjalanan panjang pulang ke tanah leluhurnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Saka nih seru juga nih. Jenar Moksa udah melahirkan beberapa tokoh. Sebenarnya berharap nih ada kelanjutannya ya tokoh-tokoh ini. Bagaimana Saka nih keren banget nih. Masih muda ya kan. Masih 20 tahunan tapi punya kesaktian yang luar biasa. Yang diwarisi oleh atau diwarisi dari leluhur Baduy. Waduh, jadi nggak sembarangan pemuda Baduy ya bisa seperti Saka seperti ini. Jadi kan mungkin teman-teman banyak tuh yang pernah ngeliat, terutama yang di Jakarta lah ya, yang melihat pemuda Baduy yang berjualan madu tuh. Banyak juga, saya juga sering lihat tuh mereka memang tidak pakai alas kaki dan biasanya pakai ikat kepala. Nah si Saka nih seperti ini nih, jadi dia nyari madu di hutan Banten, di pedalaman, hasilnya dia jual ke Jakarta. Keren banget ya, dikeroyokin sama preman, tapi Saka muda akhirnya bisa melawan balik preman-preman itu hingga mereka akhirnya
kalah semua. Dan bahkan di petualangan keduanya Saka ke Jakarta setelah diajari oleh gurunya, di sini Saka lebih bisa mengendalikan diri dan bahkan para preman-preman ini akhirnya mau menuruti omongan-omongan Saka. Wah, keren banget. Saya berharap akan ada kelanjutannya ya kisah Saka ini ya, Jenar Moksa. Ya, mudah-mudahan bisa menulis lagi kisah tentang Saka ya. Dan juga Jagabaya kemarin. Jagabaya duetnya sama Bayu Pamungkas. Saya berharap ada lagi tuh. Keren banget kisahnya. Jenar Moksa, terima kasih banyak. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Mari kita ambil hikmah yang baik saja ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman semoga semua terhibur. Silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.